Every week is fashion week for me. Halo, selamat datang di channel Aldai. Kali ini kita akan menjelaskan alur cerita Kimetsu no Yaiba Arc Entertainment District dan akan melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya. Pada chapter 82 ini dimulai dengan melanjutkan pertarungan antara Daki melawan Tanjiro. Yang sebelumnya Daki hampir terpenggal kepalanya oleh Tanjiro. Daki yang merasakan bahaya jika berada di jarak yang dekat dengan Tanjiro pun akhirnya membuat dirinya menjaga jarak. Daki melancarkan serangan selendang yang begitu banyak ke arah Tanjiro. Tanjiro yang sekarang sedang dirasuki pun dengan mudahnya menangkis ke-13 selendang milik Daki dengan cukup mudah. Tak sampai di situ, Tanjiro yang berhasil menangkis serangan itu turut menata ke-13 selendang itu dan menjadikannya tertata rapi, serta langsung menusukkan pedangnya ke 13 ujung selendang yang sudah tertata rapi itu. Daki yang melihat selendangnya terjebak pun mencoba melepaskannya. Namun, Tanjiro dengan cepat memotong ke-13 selendang itu. Tanjiro terus berusaha memperpendek jarak antara dirinya dan Daki. Sampai di mana ketika Tanjiro sudah hampir berhasil menebas kepala Daki, Tanjiro tiba-tiba jatuh ke tanah. Hal itu dikarenakan tubuhnya yang sudah mencapai batasannya. Dan ketika seseorang mencapai batasannya, mereka akan sangat kesakitan dan tak bisa bergerak. Pada umumnya, seseorang yang ingin melampaui pernapasan matahari harus berlatih bertahun-tahun agar tubuhnya terbiasa. Daki yang terkejut melihat Tanjiro tak berdaya di depannya pun mengejeknya. Daki juga bilang bahwa manusia sangat menyedihkan, mereka memiliki batasan. Selanjutnya, Daki akan segera membunuh Tanjiro. Namun hal mengejutkan terjadi. Dari belakangnya tiba-tiba ada kaki yang langsung menendangnya hingga membuat kepalanya hancur. Ternyata sosok yang menendang Daki adalah Nezuko. Daki dengan kemampuan regenerasinya langsung memulihkan kepalanya yang hancur. Chapter ini ditutup dengan memperlihatkan Nezuko yang sangat marah ketika melihat Tanjiro kesakitan. Chapter 83 ini dimulai dengan flashback Daki yang sedang mendengarkan Muzan berbicara kepada dirinya tentang keberadaan salah satu iblis. Di sana Muzan menjelaskan bahwa ada satu iblis yang tidak dapat dikendalikan oleh dirinya. Muzan menugaskan Daki jika bertemu dengan iblis itu untuk segera membunuhnya. Iblis itu menggunakan kimono linian berpola daun. Daki yang mengingat perkataan tuannya menyadari bahwa iblis yang dimaksudkan itu sudah berada di depannya sekarang. Tanpa basa-basi lagi, Nezuko menyerang Daki dengan serangan andalannya, yaitu tendangan. Namun Daki dengan mudahnya menangkis, bahkan memotong kaki Nezuko. Dia juga membelah tubuh Nezuko menjadi dua bagian. Tanjiro yang di sana sedang pingsan, dirinya bermimpi mengingat perkataan para almarhum dan almarhumah adiknya, bahwa dirinya dan Nezuko memiliki kesamaan, bahwa ketika mereka marah sangatlah menyeramkan. Daki yang melihat Nezuko merangkak karena serangan sebelumnya pun tertawa sambil mengejeknya. Haha, iblis setengah-setengah sangatlah lemah dan tidak dapat beregenerasi dengan instan. Belum sampai dirinya selesai berbicara, Nezuko secara tiba-tiba sudah beregenerasi. Daki terkejut melihat regenerasi Nezuko dan menyadari regenerasi Nezuko setara dengan Upper Moon. Nezuko untuk pertama kali melepaskan pelindung bambu yang berada di mulutnya. Wujudnya terlihat seperti iblis sepenuhnya. Lagi-lagi,
Nezuko melancarkan serangan andalannya, yaitu tendangan. Namun lagi-lagi dengan cepatnya Daki memotong kaki Nezuko karena sudah hatam dengan serangan yang berpola sama seperti sebelumnya. Namun, Nezuko kali ini beregenerasi dengan sangat cepat. Kaki yang sudah terpotong langsung meregenerasi dengan instan. Nezuko langsung menendang Daki ke arah tanah. Daki benar-benar terheran-heran dengan regenerasi Nezuko yang sangatlah cepat, bahkan melebihi dirinya. Nezuko sehabis menendang Daki dan menginjaknya ke tanah, terlihat senang karena wajahnya menunjukkan senyuman layaknya iblis yang jahat. Tanjiro yang sebelumnya terpingsan kini telah tersadar karena dirinya diberitahu oleh almarhum adiknya, Nezuko akan kehilangan kendali dan menjadi iblis sepenuhnya. Chapter 84 ini dimulai dengan melanjutkan pertarungan antara Nezuko melawan Daki. Di sana Daki yang terjatuh ke tanah sedang berusaha bangkit dengan menyerang Nezuko. Tapi serangan Daki tidak mampu membuat Nezuko mundur dari pijakannya karena regenerasi Nezuko sangat cepat. Daki pun menyerang Nezuko secara membabi buta hingga membuat Nezuko terpotong menjadi beberapa bagian. Namun, hal mengejutkan terjadi. Nezuko yang bagian tubuhnya terpotong tidak terjatuh ke tanah. Tubuhnya malah melayang di udara karena darah dari Nezuko menyambung dengan bagian tubuhnya yang terpotong. Daki yang menyaksikan kejadian aneh itu pun terkejut. Seketika, darah dari Nezuko membasahi sekujur tubuh Daki yang membuatnya sangat kesakitan. Ternyata penyebab sakit itu adalah darah Nezuko yang bisa berubah menjadi api dan membakar Daki. Tubuh Nezuko yang sebelumnya terpotong beberapa bagian pun beregenerasi, lalu tersambung kembali dan menjadi utuh. Dengan beringas, Nezuko kembali menyiksa Daki dengan cara menginjak serta menendangnya. Terlihat di sana, Nezuko sudah hampir menjadi iblis sepenuhnya. Terbukti saat salah satu penduduk sedang terluka, Nezuko langsung ingin memakannya. Belum sempat Nezuko memakan salah satu penduduk itu, dengan sigap Tanjiro menghentikannya. Tanjiro yang sambil memegang erat Nezuko terus meyakinkannya agar tidak berubah menjadi iblis sepenuhnya. Nezuko yang tidak menghiraukan ucapan kakaknya pun memberontak dan mendorong dirinya sendiri ke atap ruangan hingga membuat Tanjiro menghantam dinding ruangan. Tanjiro yang kesakitan pun tidak menyerah untuk adiknya. Dirinya terus-menerus memegang erat Nezuko agar tidak mengamuk. Di tengah adegan dramatis antara kakak dan adik itu masih berlangsung, dari samping datanglah Daki. Bisa kita lihat keadaannya sangatlah buruk. Di sana Daki sangat sulit beregenerasi karena serangan darah milik Nezuko. Daki yang sangat marah langsung melancarkan serangan ke Tanjiro dan Nezuko. Namun lagi-lagi hal mengejutkan terjadi. Secara tiba-tiba, sang pilar suara Uzui Tengen berada tepat di depan wajah Tanjiro dengan wajah songongnya sambil berbicara. Wah, adikmu mulai berubah jadi iblis dengan elok. Ucap Uzui. Daki yang mau melancarkan serangan itu pun terhenti karena dirinya langsung menyadari orang yang baru datang itu merupakan seorang pilar. Daki sangat kesal ketika dirinya diabaikan oleh musuh yang ada di depannya. Uzui yang melihat Daki terus berbicara pun terlihat sangat terganggu, lalu berbicara. Sudahlah, kau bukan iblis duluan atas. Kau itu lemah, terlalu lemah. Kau bukan iblis yang aku cari. Ucap Uzui. Di akhir chapter ini kita dikejutkan dengan terpotongnya kepala Daki. Entah apa yang dilakukan oleh Uzui sampai membuat sang iblis terlihat begitu lemah. Makanya jangan macam-macam sama pilar, bos. Chapter 85 ini dimulai dengan memperlihatkan Daki sedang duduk sambil memegang kepalanya yang sebelumnya dipenggal oleh sang pilar suara Uzui Tengen. Tanjiro sangat terkejut ketika Uzui sangat mudah memenggal kepala Daki. Pilar gitu, bos.
Uzui pun menyuruh Tanjiro untuk segera menjinakkan Nezuko karena pertarungan ini mungkin saja tidak berakhir sampai di sini. Uzui juga menyarankan Tanjiro untuk menyanyikan lagu tidur atau apalah agar Nezuko tertidur. Tanpa sempat mencobanya, namun Tanjiro dipukul mundur keluar ruangan oleh Nezuko. Nezuko terus memberontak sampai di mana Tanjiro menyadari ucapan Uzui untuk menyanyikan lagu tidur mungkin ada benarnya. Tanjiro pun langsung menyanyikan lagu tidur yang dahulu dinyanyikan oleh ibunya agar Nezuko tertidur. Nezuko yang mendengar lagu itu langsung mengingat masa lalu bersama ibunya yang membuatnya langsung sadar kembali sampai menangis. Dalam seketika, Nezuko pun berubah menjadi seperti bayi kecil sambil tertidur lelap. Selanjutnya, kita pindah ke tempat Uzui. Di sana terlihat Uzui ingin segera bergegas pergi. Namun Daki menghentikannya sambil bilang bahwa Uzui sangat berani memotong kepalanya dan Daki berjanji akan membalasnya. Uzui yang mendengar ocehan Daki pun bilang bahwa dirinya tidak akan lagi berurusan dengan iblis lemah sepertinya. Daki yang dipandang rendah oleh Uzui tidak terima. Dia berbicara bahwa dirinya benar-benar iblis bulan atas. Uzui sangat jengkel dengan ucapan Daki karena Uzui yakin bahwa Daki bukanlah iblis bulan atas. Daki masih bersikeras dengan ucapannya bahwa dirinya adalah bulan atas. Uzui membalas ocehan itu dengan bilang, iblis bulan atas itu kuat. Dan kenapa iblis bulan atas yang ada di depannya hanya sekali serang langsung kalah. Daki yang terus-menerus dihina oleh Uzui pun menangis karena tidak diakui oleh Pilar bahwa dirinya adalah iblis bulan atas ke-6. Tidak sampai di situ, Daki terus mengoceh, tapi kali ini sambil menangis. Uzui yang menyadari iblis yang ada di depannya belum mati, setelah terpotong kepalanya, dirinya merasa kebingungan. Daki pun terus menangis, dan tiba-tiba berteriak, Kepalaku dipotong, kakak tolong. Siapakah kakaknya? Secara tiba-tiba, sosok iblis muncul dari bagian tubuh Daki. Uzui yang melihat itu langsung menyerang ke arah iblis yang baru muncul itu. Namun, iblis itu berhasil menghindari serangan sang pilar suara. Iblis itu berpindah sangat cepat ke belakang Uzui sambil membawa Daki. Uzui yang melihat reaksi iblis itu sangat terkejut dengan kecepatannya. Serta dirinya sangat kebingungan kenapa Daki masih hidup ketika kepalanya sudah terpotong. Iblis yang baru datang itu terus menasehati Daki agar dirinya tidak ceroboh untuk melawan musuh yang kuat. Uzui yang sedang diabaikan oleh iblis yang baru datang itu pun melancarkan serangan berikutnya. Namun dengan sigap, iblis itu menyadari sambil membalas menyerang dengan gerakan yang sangat cepat. Serangan iblis itu mampu menggoreskan luka di kepala sang pilar suara. Wah kacau cuy, fix ini baru iblis bulan atas. Selanjutnya, iblis itu pun mengagumi kekuatan Uzui karena dirinya menyerang Uzui dengan maksud langsung membunuhnya. Tetapi serangan itu hanya menghasilkan goresan. Chapter ini ditutup dengan memperlihatkan wajah Uzui yang sedang terkejut dengan hadirnya iblis yang sangat kuat di depannya. Nah, sekian dulu ya untuk cerita Kimetsu no Yaiba Art Entertainment District. Jika kalian suka dengan video ini, bisa di like, share, and subscribe ya. Arigato gozaimashita!